Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu seperti biasa dalam pembelajaran PPKN kelas 10 semester genap UKBM 5. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional serta tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Silakan kalian simak, dan apabila ada yang perlu dicatat silakan dicatat sampai dengan selesai. Simak sebaik-baiknya. Kita mulai pembahasan kita tentang faktor-faktor integrasi nasional. Pada pertemuan sebelumnya atau pada materi sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang apa itu integrasi nasional. Ya, pada prinsipnya adalah bahwa integrasi nasional itu sebagai upaya untuk melakukan suatu pembauran atau menjadikan bersatu semua unsur-unsur atau elemen-elemen bangsa kita itu sendiri. Ya, jadi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, satu diantaranya ada yang disebut dengan adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Jadi kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami pengalaman yang pahit, ya, kurang lebih 3 abad setengah dikuasai oleh negara asing. Kemudian yang kedua adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, faktor pembentuk integrasi nasional adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kelima, adanya penggunaan bahasa Indonesia. Itu faktor integrasi nasional yang kelima. Kemudian yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Dan yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Sedangkan yang terakhir, ke-10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Itu ada 10 kira-kira faktor pembentuk integrasi nasional, walaupun memang masih ada faktor-faktor yang lainnya yang bisa kalian nanti gali atau cari selain dari 10 faktor ini. Nah, setelah kita mengetahui faktor pendukung daripada integrasi nasional, sekarang bagaimana faktor penghambat daripada integrasi nasional itu sendiri. Sekurang-kurangnya ada 4 poin di sini yang menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan atau kebinekaan atau multikularismenya. Ya. Sekali lagi, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Heterogen itu sama saja, ya, majemuk atau berbeda-beda. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan, ya, sehingga mereka saling lebih mengutamakan golongannya masing-masing, sehingga toleransinya berkurang. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Artinya kesadaran di sini adalah sikap apatis daripada bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar itu sendiri. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi dengan adanya
adanya faktor penghambat ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan, maka usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah pada saat sebelum dan sekarang saat ini juga sudah dan sedang dilakukan. Anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama, kita ketahui bahwa fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respons secara internasional. Nah, pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim atau iklim yang tidak menentu, yang justru akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, bentuk ancamannya bisa bencana kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Yang ketiga, peta keamanan global menempatkan terorisme menjadi ancaman global. Maka ini harus ada upaya atau usaha yang dilakukan oleh belahan negara di dunia ini untuk mencegah terjadinya terorisme. Yang keempat, penggunaan kekuatan militer oleh satu negara ke wilayah negara lain. Ini dapat mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara yang berdaulat. Jadi ini harus dicegah. Kemudian yang kelima, masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik atau perpecahan atau peperangan antar negara di kawasan baik Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara atau di belahan dunia manapun. Jadi masalah perbatasan harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan itu bisa kita atau negara-negara yang konflik dengan masalah bisa dimediasi oleh PBB atau organisasi internasional lainnya, ataupun bisa dengan negara-negara lain. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita membahas bersama-sama tentang faktor pendukung dan penghambat terjadinya integrasi nasional, maka pada kesempatan ini untuk mengevaluasi atau untuk menambah wawasan kalian tentang materi tadi, Bapak akan tugaskan berupa tugas kelompok. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah buatlah kelompok berdasarkan nomor urut absen menjadi 5 kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok nantinya anggotanya 8 orang. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tentukan ketua kelompoknya. Keempat, misalnya kelompok 1, anggotanya urutan nomor absen 1 sampai 8. Kelompok 2 nomor absen 9 sampai 16 dan seterusnya. Adapun tugas kelompoknya adalah membahas tentang bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dalam menghadapi tantangan untuk menjaga keutuhan NKRI dengan tema masing-masing sebagai berikut. Nah, kelompok 1 membahas tentang fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global. Yang ketiga atau kelompok 3, peta keamanan global menempatkan terorisme menjadi ancaman global. Kemudian yang kelompok 4, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, kelompok 5, membahas tentang masalah perbatasan, di mana perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara di belahan dunia. Itu tugasnya. Di kalian tugasnya hanya berupa laporan saja. Silakan diketik dengan rapi, kemudian dalam bentuk PDF dan dikirimkan. Kalau sudah selesai dikirimkan di grup
tugas program PPKN. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak kalian bisa pahami. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.